isi dengan pengajian. Ngaji, ustadznya ada, ustazahnya ada. Ibu mesti ngaji, Bu. Kalau ibu tidak ngaji, anaknya nanti gimana? Kalau ibunya ngaji, anaknya di dalam tenang sambil masak pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Waddu'a wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal wala sawfa yu'tika rabbuka alam yajidka yatima. Anaknya tenang, ibunya tenang, suaminya tenang. Tapi kalau ibu-ibu nggak ngaji, lagu pagi pulang-pulang berbadan dua. Yang racun kucing garong. Anaknya lahir manjat dinding. Apa yang diharapkan dari perempuan yang tidak mengaji? Bapak-bapaknya juga hadir pengajian. Saya Pak Ustadz kalau ngaji ngantuk. Kalau kau ngaji ngantuk berarti kau masih digoda setan. Kalau kau sudah tidak digoda setan, itu baru ngeri. Boleh jadi kau sudah jadi setan. Nauzubillah. Setan masih menggoda. Apa tandanya? Saya kalau pengajian ngantuk. Makanya saya kalau ceramah itu saya perhatikan. Di mana saya lihat yang mulai berkunang-kunang. Jamaah sekalian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ini digoda setan Pak Ustadz. La ughwiyannahum. Aku akan goda mereka. Sampai kapan? Madamat arwahuhum fi ajsadihim. Selama ruh bersemayam dalam jasad. Yang belum tobat dia bilang jangan tobat dulu. Puaskan dulu mabuknya. Yang masih pacaran apa kata setan? Jangan tobat dulu. Kau kan playboy cap tupai. Lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Kau kan playboy cap gayung. Cedok sana, cedok sini. Yang sudah ke masjid, dia goda. Ngantuk. Dinyanyikannya. Nina bobo, Nina setan. Digodanya. La'atiyannahum min baini aidihim. Aku akan datang dari depan. Wa min khalfihim. Dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Itu kerja setan seriusnya masuk neraka. Datang dari depan, datang dari belakang, dari tang, dari kiri, dari tang, dari kiri. Digodanya orang supaya tidur, 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 supaya orang masuk neraka. Yang mau masuk surga nyantai. Kok nggak ada ngajak tetanggamu ke masjid? Ya terserahlah Pak Ustadz, mau masuk surga masuk, nggak masuk pun nggak apa-apa. Kata setan, sebetulnya yang serius ini aku apa engkau katanya. Kata setannya, sebetulnya yang setan ini aku apa engkau kata setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngaji, ngaji, ngaji. Tidak ada kata-kata terlambat. Tidak ada batasan menuntut ilmu dalam Islam. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Bukan hadis Nabi. Kata-kata hikmah dalam tafsir An-Naisaburi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Dari sejak lahir, ilmu yang pertama, anak diazankan ke telinga sebelah kanan. Kepalanya sebelah kiri, telinganya sebelah kanan, diazankan sayup-sayup masuk ke telinga. Asyhadu an la ilaha illallah. Meleleh air mata si bapak. Kenapa bapak menangis Pak? Seumur-umur aku hidup baru sekali inilah azan Pak Ustadz. Kau azankan anakmu saat lahir. Apa yang kau minta? Saya azankan anak saya lahir. Saya tidak minta apa-apa dari dia. Saya tidak minta dibelikannya mobil. Saya tidak minta dibuatkannya rumah besar. Yang saya minta cuma satu. Nah, kalau dulu waktu lahir kau kuazankan, nanti saat aku mati, sakratul maut, engkaulah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan, talqin mayat waktu mau mati, la ilaha. Simple, sederhana, pendek, mudah. Tapi tidak semua ayah dapat mendengarkan talqin anaknya. Berapa banyak bapak-bapak terbujur di rumah sakit, ruang ICU, sepi, sunyi. Anak-anaknya tiba-tiba datang berbisik, bapak mana surat tanah?
STNK BPKB mana Pak? Rekening bank mana? PIN nomor berapa Pak? Hari ini Bapak boleh tersenyum, hari ini Ibu boleh tertawa, tapi sampai masanya nanti insya Allah semua anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana hablana minas solihin. Anak-anakku yang hadir malam ini semuanya soleh-soleh ya Allah. Tuh, pakai koko, pakai peci, calon menteri agama. Nah itu pakai baju kaos, menteri olahraga. Masya Allah. Itu yang perempuan, istri menteri. Dia nggak mau. Dia bilang, aku mesti jadi menteri, kata dia. Terserahlah. Jadi apapun kau nak, mau jadi pengacara, mau jadi artis, mau jadi pengusaha, mau jadi polisi dan tentara, mulutmu tetap berkata, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Selesai tahlil, apa kata dia? Kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu kami hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kami mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kami dibangkitkan di padang mahsyar. Sekali la ilaha illallah, sampai mati la ilaha. Ini sekarang luar biasa. Internet, TV. Zaman saya kecil dulu, yang merusak kepala saya cuman satu TV. Satu kampung satu TV. Yang boleh nonton dekat TV anak RW sama anak RT. Sekarang satu rumah 3 kamarnya 3 TV-nya. Sekarang orang kalau ada 2 kantongnya 2 TV-nya, 2 handphonenya, 2 TV-nya, 3 handphonenya. Dulu TV acaranya disensor Komisi Penyiaran Indonesia. Sekarang satu artis punya 3 TV, satu orang bisa punya 10 TV. Dia bisa buat channel sesuka hatinya. Yang suka minum khamar, dia buat channel Ayo Mabuk. Yang suka zina, dia buat channel pengalaman zina dari pertama kali sampai kena HIV AIDS, sampai kena sipilis. Dunia ini makin kacau, makin mengerikan. Yang bisa membentengi ini adalah pengajian di masjid. Maghrib ke Isya, jangan ada TV hidup, mati TV, mati laptop. Jangan ke warnet, ngaji di masjid. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kita dari maghrib ke Isya tidak kemana-mana. Mari kita ikuti program maghrib mengaji. Kira-kira setuju apa enggak? Bagus. Ya. Jangan main handphone, jangan nonton TV, jangan hidup laptop, jangan ke warnet, enggak ada game online, enggak ada PlayStation. Ngaji ke masjid, pergi ke masjid. Bapak enggak ke masjid, papa sudah dewasa. Ini masalahnya. Anak-anak tidak bisa disuruh, ditunjuk. Dia mesti dibawa, karena dia perlu ada suri tauladan. Itulah hebatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Nabi suruh sholat, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Nabi suruh segera bayar hutang, dia sebelum meninggal dunia tidak dililit hutang. Nabi mengajak ke masjid, Nabi sholat ayatnya panjang sampai kakinya bengkak. Nabi mengatakan tumakninah, Nabi sujud sepanjang ayatnya saat sholat sendirian. Kalau dia jadi imam biasa-biasa saja. Kebanyakan orang sekarang pas jadi imam lah dibuatnya panjang sampai makmum berkunang-kunang pingsan di belakang. Ria, sum'ah, ujub, merasa lebih. Maka ini bisa diselesaikan dengan ngaji bersama-sama. Alhamdulillah, maulid Nabi jangan hanya sekedar di Masjid Baitur Rahmah. Nanti ada di musola datang, ada di surau datang, ada pengajian datang. Siapapun ustadz penceramahnya datang, niatnya menuntut ilmu. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mencari mendapatkan ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Yang datang pengajian maulid Nabi dengan niat menuntut ilmu malam ini, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa,
langkah keempat mengangkat derajat. Pulang dari acara maulid Nabi ini bersih dari dosa-dosa. Tapi hutang nggak lunas. Jangan pulang dari sini, Ustadz Somad mengatakan, tadi aku dengar Ustadz Somad ceramah, datang maulid, niat menuntut ilmu, hadiri pengajian. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua menghapus hutang. Kata siapa? Rekamannya masih ada kok. Ternyata dia waktu dengar pengajian, rohnya terbang-terbang hinggap. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Ustadz pun nampaknya 3. Tadi Ustadz Taufikur Rahman mengusulkan Ustadz Somad tausiahnya duduk di kursi. Kalau saya duduk di kursi, saya tidak bisa jalan-jalan. Suara saya slow, pelan. Jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita maulid Nabi. Kalau saya berdiri, kalau saya duduk di kursi, sementara ada kiai, alim ulama, guru-guru kita, abang-abang, mereka melihat Ustadz Abdul Somad. Kami duduk di bawah, Abdul Somad duduk di kursi. Somad Fir'aun. Tapi kalau saya jalan, sebelum saya maju ke depan, saya sudah minta maaf, minta ampun. Saya ke kanan ngasihkan tangan saya 10 jari, saya susun, maaf ya Ustadz, maaf ya Kiai, maaf Mas Abdel, Bang Jarwo, mereka semua mengangguk. Maka saya berani depan. Ini bukan sembarang berdiri di depan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, makmurkan masjid dengan salat berjamaah. Siap? Yang kedua, menuntut ilmu sampai akhir hayat, sampai mati menuntut ilmu. Ustadz Abdul Somad sudah selesai menuntut ilmu? Belum. Sampai hari ini saya masih buka buku. Kalau ditanya jamaah, saya masih buka kitab. Abdul Somad nggak tahu apa-apa. Apalagi pertanyaan jamaah sekarang sulit-sulit semua. Ustadz Somad boleh nanya? Boleh. Nanti kalau di bulan kiblatnya kemana? Ustadz Somad boleh nanya? Boleh. Kira-kira Nabi Adam sama Hawa waktu nikah pakuannya siapa? Apalah. Tanyalah yang kira-kira menambah iman. Buatlah pertanyaan yang kira-kira menambah ilmu dan amal. Adapun pakuannya siapa nggak ngaruh sama sekali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan kita bawa nanti menghadap Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang berharap menghadap Allah, berjumpa dengan Allah, yang dia bawa bekal 2. Falyamal amalan salihah, beramal soleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Jangan syirik, karena kalau sampai syirik, la in asyrakta, kalau kau syirik, la yahbatanna amaluka. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain Islam, siapa yang mencari jalan selain jalan Nabi Muhammad SAW, falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang yang Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma'da'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada'. Enaknya kalau kita rame-rame, suaranya kuat, walaupun nggak hafal, nggak ketahuan. Itu namanya sholawat lip sync. Insya Allah semuanya baik-baik, amin. Yang suaranya kuat dapat pahala kuat, yang lip sync nanti masuk surga, lip sync juga. Innamal a'malu binniyat. Tadi siapa yang ceramah di Masjid Baitur Rahmah? Ustadz Abdul Somad. Apa isi ceramahnya? Entah, aku nggak tahu, pokoknya ketawa-ketawa aja.
Yang pertama kalau cinta sama Nabi makmurkan mas. Yang kedua kalau sayang sama Nabi rajin-rajin ngaji majelis tak. Yang ketiga apa dia? Maka jaga Al-Quran. Al-Quran kitab yang asli bunyinya sama sejak diturunkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini 1443 Hijrah bunyinya sama. Di Maroko Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Saya di Maroko 2 tahun. Di Mesir Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama. Pergi saya ke Sydney, ke Melbourne, Australia, sholat sama. Saya cuma mau ngasih tahu saya pernah ke Australia. Pergi saya ke Papua, ke Raja Ampat, ke Fak-Fak, sama bunyinya. Tak ada tuh mentang-mentang di London, Inggris, tiba-tiba imamnya berkata, In the name of Allah, most gracious, most merciful. Ada. Ya tetap Bismillahirrahmanirrahim. Jaga Al-Quran. Al-Quran. Kalau Al-Quran ada di rumahmu, maka insya Allah turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza quri'al Qur'an. Kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu. Dengar baik-baik. Wa ansitu. Diam. La'allakum turhamun. Kiai Haji Taufikur Rahman SQ. S sarjana, Q Quran, sarjana Quran. Alumni dari PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Kalau Ustaz Abdul Somad, LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak. Al-Quran, beruntung Bapak Ibu, ada ulama, sarjana Al-Quran, hafal Al-Quran. Beruntung apa tidak beruntung? Beruntung, belajari Al-Quran. Saya malu Pak Ustadz. Malu kenapa? Udah tua nggak bisa baca Quran. Panggil Ustadz, anak-anak, adik-adik mahasiswa, panggil ke rumah. Dek, ajari saya Quran. Juz berapa Pak? Iqra. Ini yang panjang kayak tiang listrik. A. Ini yang kayak sampan ada titik di bawah. Ba. Ini sampan juga titik 2 di atas. Ta. Ini kayak sampan perahu juga titik 3 di atas. Sa. Oh, besok nanya. Titiknya berapa kemarin ya? Entahlah Pak. Lebih baik malu di dunia daripada di akhirat dalam keadaan buta. Man kana fi hadhihi a'ma, siapa yang di dunia ini tidak mau tahu dengan Islam, tidak mau baca Quran, cuek saja. Al-Quran di rumahnya dimasukkan dalam lemari. Al-Quran diikat dengan kain sutra, dimasukkan ke kotak dari kayu jati, dipaku 10 sudut. Akad nikah dengan Al-Quran. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran yang terbuat dari kayu jati tunai, nggak pernah dibuka sampai mati. Bukan begitu cara memuliakan Al-Quran. Habis maghrib menjelang isya, panggil anak, sini baca Quran. Udah sampai mana hafalannya? Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Sini, sudah sampai mana bacaannya? Iqra Pak. A a a ba 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 batata batata tatata sa 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 ja ja ja. Ibu, sudah sampai mana bacaannya? Ini semua akan ditanya. Bapak akan ditanya. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, kamu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin anin. Istri nikmat ditanya Allah, anak nikmat ditanya Allah, tetangga nikmat ditanya Allah, bibir nikmat ditanya Allah, lidah nikmat ditanya Allah. Sudah kau pakai berapa juz? Alhamdulillah 3 juz ya Allah.
Berapa jus? 3. Jus apa? Jus melon, jus mangga, jus pokat. Silakan makan. Kulu, makanlah. Silakan minum. Wasrabu, minumlah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Adapun makan dalam Islam supaya bergizi, supaya kuat, membaca Al-Quran. Ibu-ibu sore-sore masih ada yasinan, bagus. Bapak-bapak bagus. Pindah rumah baru baca yasin, bagus. Pindah toko baru baca yasin, bagus. Punya mobil baru baca yasin, bagus. Tapi seumur hidup hanya baca yasin, masih banyak surat yang lain. Ada surat Al-Fatihah, ada surat Al-Baqarah, ada surat Ali Imran, ada surat An-Nisa, ada surat Al-Ma'idah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para penghafal Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami para penghafal Quran. Tidak ada gunanya mereka kaya, mobilnya mewah, rumahnya besar, tapi saat kita mati mereka tidak berkirim apa-apa. Bapak ibu yang anaknya hafal Quran, satu hari dia ulang hafalannya 2 juz, 1 bulan dia khatam 2 kali, 1 tahun insya Allah dia menghatamkan 24 kali, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Amin. Keponakan saya masukkan ke pesantren Al-Quran. Sebelum dia berangkat, aku ingin kau jadi penghafal Quran, nak. Aku ingin nanti kalau aku mati kau kirimkan khataman Quran, nak. Karena aku sudah tua, aku mau mati. Anak saya belum lagi masuk pesantren, masih SD. Ustadz kan sudah tua, anaknya kok SD, terlambat nikah. Tapi nanti kalau aku mati, tetap kupesankan, kau mesti masuk pesantren, sanawiyah, aliyah, pesantren. Setelah tamat pesantren, silakan kau mau ke Al-Azhar Mesir. Aku tidak paksa. Saya tidak paksa anak saya ke Mesir. Dia tidak paksa anak saya ke Mesir. Terserah dia. Mau ke UI, mau ke UGM, mau ke UII, mau kemanapun silakan. Kita tidak bisa paksa anak kita. Tapi untuk pendidikan SMP, SMA, wajib boarding school. Kenapa? Dia masih lemah. Masih terpengaruh dengan lingkungan. Kita bangkitkan generasi-generasi Qur'ani insyaallah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kaya-kaya, buat sekolah. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Kau bangun rumah yang besar, tinggal. Kau beli mobil yang mewah, tinggal. Tapi kalau kau investasi kemanusiaan, investasi akhirat, anakmu penghafal Quran, menantumu ngerti Quran, anak cucumu generasi Qurani, insya Allah kau mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita dalam keadaan mau sakratul maut di ruang ICU, napas kita pun sudah tinggal setengah. Judul lagunya, setengah napasku pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal ala siratim tanzilal azizir. Enak kalau kita pengajian jamaahnya hafal Yasin. Di tempat lain banyak orang baca Yasin ujung-ujungnya aja. Fayakun, turjaun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an tidak sama seperti baca Quran. Nun mati ketemu dengan qab. Min qab. Ada qalqalahnya. Min qablikum.
ada ainnya. La'allakum turhamun min qablikum la'allakum tattaqun. Ada panjangnya, ada pendeknya, nafasnya ditahan, satu ayat satu nafas. Ternyata itu semua bermanfaat pada fisik. Wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan Al-Qur'an, ma huwa syifa, Al-Quran sebagai penyembuh stres, depresi, bangkrut, sakit, koma, dibacakan Quran. Yang susah hati, yang gundah gulana, yang galau, minum khamar, pakai narkoba, ditangkap Badan Narkotika Nasional. Mau jadi apa hidup ini? Kalau kau susah, tidak ada jalan lain kecuali kembali ke masjid, berwudu, mandi taubat, sholat, ngaji, baca Quran. Itulah satu-satunya solusi. Lain daripada itu semakin membuat kita jauh, semakin membuat kita kacau. Apa saja isi ceramah Ustaz Abdul Somad? Kalau memang cinta kepada Nabi, pertama, makmurkan masjid. Kalau memang cinta kepada Nabi, yang kedua, belajar Islam, menuntut ilmu. Kalau memang cinta kepada Nabi, yang ketiga, maka baca, tekuni, hafalkan, amalkan Al-Quran. Tapi saya nggak bisa Pak Ustadz baca Quran. Dengar aja dulu. Fastami'u lahu, dengar baik-baik. MP3, mudahnya sekarang tinggal buka YouTube. MP3 Syekh Abdurrahman Sudes, MP3 Syekh Ahmad Misbahi, MP3 Syekh Nanang Kosim, MP3 Syekh Muzammil Hasbollah, MP3 Ustadz Hanan At-Taqi. Begitu banyaknya para qori-qori kita, maka inilah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain pulang. Kalau kita meninggal, Pak, istri ikut. Ibu betul mau ikut ke pemakaman? Enggak katanya. Dia udah angkat tangan. Enggak, siapa yang mau ikut? Yang katanya sehidup semati, gombal. Aku hidup kau mati. Yang kekal bersama kita Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Yang sudah baca Quran mudah-mudahan istiqomah. Yang belum baca Quran, yang Quran cuman sekedar mahar nikah, pulang dari sini Qurannya dibuka, kalau kunci lemarinya hilang, panggil tukang besok pagi. Amin katanya. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Ustaz Somad tidak ada niat macam-macam, tidak ada niat apa-apa, hanya saja kembali kepada cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Wawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Muhammad. Biasakan anak-anak kita dengar solawat. Sebelum maulid Nabi, CD-nya lagunya lagu barat. Yang nyanyi nggak ngerti, yang dengar nggak paham. Pagi-pagi belum sarapan, what can I do? Apalah yang kau nyanyikan? Keluar dari kamar mandi, I want to break free. Apalah ini?
Coba kalau dengan bersolawat. Man sholla alaiya sholatan, siapa yang bersolawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asra sayyi'at, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asra darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad nanti adalah orang yang paling banyak solawatnya. Maka kita perbanyak solawat. Bangun pagi solawat, mau tidur malam solawat, selesai sholat solawat. Tapi banyak sekali zikir-zikir nih Pak Ustadz. Ada yang mengatakan zikir yang bagus Alhamdulillah, ada yang mengatakan zikir yang bagus Subhanallah, ada yang mengatakan zikir yang bagus La ilaha illallah. Semuanya bagus. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Habib ini ngatakan solawat, kiai ini ngatakan tasbih, ustadz ini ngatakan tahlil, ustadz ini mengatakan tahmid. Jadi kau sudah amalkan yang mana? Karena saya bingung, satu pun belum saya amalkan. Semuanya baik diamalkan. Waktu kosong berzikir. Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah. Perumpamaan orang yang zikir menyebut Allah, mulutnya menyebut, hatinya mengingat, pikirannya konsen, sadar. Kamathalil hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan mati. Bapak-bapak kalau istrinya tidak berzikir, maka istrinya sudah lama mati, namanya kuntilanak. Ibu-ibu kalau suaminya tidak berzikir, sesungguhnya ibu selama ini suaminya sudah lama mati, namanya genderuwo. Genderuwo nikah sama kuntilanak, anaknya tuyul. Tapi insya Allah semuanya malam ini hidup. Bapaknya hidup karena berzikir, ibunya hidup karena berzikir, anak-anaknya pun hidup karena mereka dinaungi Al-Quran, berada di tempat yang paling baik, masjid, bersama orang paling baik, alim ulama, mengkaji yang paling baik, Quran, mengenang yang paling baik, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai jam 9, sekarang jam 10.20, kita bersama sudah 80 menit. Jamaahnya tahan, ustadznya pula tak tahan. Maka tadi saya nengok mana yang ngantuk yang nguap. Ternyata jamaahnya tahan. Ustadznya pula yang letoy, loyo, longlai, lesu, letoy. Insya Allah semuanya tetes peluh keringat air mata, langkah kaki hayunan tangan, terkejut-kejut yang dekat dengan sound system. Insya Allah semuanya bernilai ibadah.